Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Fitri Nur Hidayati. Saya mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2019 kelas B. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan terkait pergerakan serikat buruh. Tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Amerika. Adapun pokok pembahasannya ada dua, yaitu pertumbuhan serikat buruh dan yang kedua kehidupan sosial ekonomi buruh. Baiklah, yang pertama pertumbuhan serikat buruh. Pertumbuhan serikat buruh di Amerika Serikat bagian utara sampai pada 1835 telah muncul lebih dari 50 serikat buruh yang terdapat di kota New York dan Philadelphia. Serikat-serikat buruh tersebut masih dalam bentuk serikat kerja lokal. Kondisi yang masih dalam terbentuk serikat sekerja lokal, dan dari beberapa kota lainnya juga terdapat serikat-serikat buruh seperti di Newark, Boston, dan lain-lain. Serikat buruh masih dalam serikat sekerja lokal, itu membuat masih belum menunjukkan posisinya yang kuat untuk menghadapi pihak pengusaha dalam melakukan bargaining kerja. Nah, kondisi inilah yang membuat kaum buruh itu sebagai objek eksploitasi kaum pengusaha dalam bentuk penetapan jam kerja panjang, upah buruh rendah, kondisi pekerjaan yang tidak sehat, dan tidak diberikannya jaminan sosial dan juga kesehatan selama buruh bekerja. Hal ini terjadi sebagai keberhasilan kaum pengusaha dalam memaksakan perjanjian kerja dengan kaum buruh secara perseorangan karena belum adanya rasa persatuan di antara kaum buruh atau serikat buruh yang satu dengan serikat buruh lainnya, dan sebagian besar kaum buruh di Amerika Serikat belum memiliki kesadaran berorganisasi. Nah, pada tahun 1786 terjadi pemogokan buruh pertama kali di Amerika Serikat yang dilakukan oleh kaum buruh percetakan di Philadelphia. Berkat perjuangan yang gigih, mereka akhirnya berhasil membentuk National Trade Union atau Serikat Buruh Nasional pada awal 1836 di New York. Sebenarnya kesadaran berorganisasi kaum buruh di Amerika Serikat bagian utara itu sudah mulai muncul pada tahun 1792 sampai 1794. Itu ada di beberapa kota termasuk New York, Philadelphia, Boston, Cincinnati, dan lain-lain sebagainya. Itu mereka kukuh untuk menghadapi eksploitasi kaum pengusaha terhadap kaum buruh, seperti yang tadi, eksploitasi tentang jam kerja panjang dan upah buruh rendah dan sebagainya. Pasca perang pada 1812, Amerika Serikat memasuki jangka waktu yang didominasi oleh kapitalisme merkantilis. Pada tahun 1827, Philadelphia terbentuk organisasi serikat buruh seluruh kota, yang pertama yakni Mechanics Union of Trade Association. Nah, organisasi ini menetapkan tujuannya yakni pencapaian kesejahteraan hidup bagi para anggotanya. Perkembangan serikat buruh pasca perang 1812 merupakan respon terhadap dua kondisi. Kondisi pertama yaitu semakin meningkatnya persaingan para majikan merkantilis berusaha mengurangi biaya dengan menurunkan upah buruh, memperpanjang jam kerja, merombak hubungan master buruh yang lama dengan menggunakan tenaga wanita dan anak-anak dalam industri. Nah, di lain sisi, demokrasi Jacksonian menimbulkan suasana seperti ini. Para buruh mengorganisasi diri dan mengangkat suara mereka untuk melawan bankir dan aristokrat lainnya. Nah, pada tahun 1830 inilah serikat buruh itu mulai memasuki pergerakan-pergerakan dalam bidang politik. Nah, di berbagai kota dibentuk partai-partai buruh. Dalam beberapa kasus, mereka beroperasi seluas satu negara bagian. Tujuan partai buruh itu bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang ada, melainkan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan kaum buruh, supaya mendapatkan wakil buruh dalam badan legislatif, supaya tuntutannya bisa tercapai, dikabulkan. Nah, kemudian dibentuklah National Trade
union, Serikat Buruh Nasional, maka diharapkan kaum buruh dapat meminta bantuan kepada organisasi tersebut untuk membela dan mewakilinya dalam memperjuangkan hak-hak para buruh tersebut. Nah, tuntutan tersebut dikabulkan, tapi karena serikat buruh itu dibubarkan, maka tuntutan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Nah, Serikat Buruh Nasional juga menggunakan aksi pemogokan dalam memperjuangkan tuntutan 10 jam kerja sehari dan berbagai tuntutan lainnya. Pada tahun 1838, Serikat Buruh di kota New York berhasil memperoleh 10 jam kerja setiap hari karena di kota tersebut masih kekurangan tenaga buruh terampil, sedangkan di berbagai kota di negara bagian yang lainnya rata-rata buruh bekerja sebanyak 12 jam setiap hari. Nah, jadi hanya New York saja yang sudah dikurangi jam kerjanya, tapi di beberapa kota-kota lain yang tadi sudah disebutkan itu belum dipenuhi tuntutannya. Nah, selanjutnya pada tahun 1866 telah lahir Persatuan Buruh Nasional di Baltimore di bawah pimpinan William H. Silvis. Persatuan Buruh Nasional dari Serikat Buruh Nasional, Majelis Serikat Buruh Kota, Serikat Buruh Lokal, dan Gerakan Reformis Pembaharu. Pada awal pertumbuhan Persatuan Buruh Nasional meliputi itu menuntut pada pengadilan federal supaya serikat buruh memperoleh jaminan perlindungan hukum, tuntutan 8 jam kerja setiap hari, tuntutan upah buruh yang layak, menempatkan orang-orang mereka dalam kongres, dan menuntut berbagai jaminan sosial lainnya untuk para buruh. Nah, pada tahun 1868, Kongres telah menetapkan jam kerja buruh sebanyak 8 jam setiap hari. Pada tahun 1884, Persatuan Buruh Nasional telah diakui oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai lembaga yang berbadan hukum. Dan pada tahun itu juga, pemerintah Amerika Serikat telah mendirikan United States of Labor, Bureau of Labor. Sejak saat itu, seluruh serikat buruh di Amerika Serikat telah mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya, kita akan membahas pokok pembahasan yang kedua, yaitu kehidupan sosial ekonomi para buruh. Pada mulanya, kaum buruh di Amerika Serikat bagian utara mengadakan perjanjian kerja dengan pihak kaum pengusaha secara perseorangan. Perjanjian semacam ini biasanya ditetapkan oleh pihak-pihak pengusaha melalui upah yang rendah, jam kerja panjang, dan tanpa memperhatikan kondisi pekerjaan buruh. Nah, sistem perjanjian kerja secara perseorangan ini dipraktekkan kaum pengusaha kepada kaum buruh di Amerika Serikat bagian utara, mengakibatkan kondisi sosial ekonomi kaum buruh sangat memprihatinkan dan mereka merasa tidak puas dengan kondisinya. Akhirnya, berbagai aksi-aksi termasuk aksi pemogokan itu dilakukan kaum buruh untuk menuntut perbaikan nasibnya. Jadi, inilah kesempatan di mana para pengusaha itu, kaum pengusaha mengeksploitasi kaum buruh. Nah, pada tahun 1786, kaum buruh yang bekerja pada percetakan di Philadelphia mengadakan aksi protes dengan cara berhenti bekerja supaya bermaksud untuk menuntut perbaikan kondisi nasib ekonomi mereka tersebut. Kemudian selain dari Philadelphia, ada juga dari kota Philadelphia, tapi serikat buruh yang bekerja sebagai di bidang sepatu itu juga melakukan aksi pemogokan untuk memperbaiki nasibnya. Aksi pemogokan ini dilakukan oleh serikat buruh pada tahun 1805 juga di kota New York yang bertujuan untuk memperbaiki nasibnya. Nah, kondisi-kondisi memprihatinkan itu ada juga para pengusaha menetapkan sistem store order system. Nah, itu tuh maksudnya supaya upah yang diberikan oleh kaum pengusaha kepada kaum buruh itu berupa barang-barang yang mungkin saja bisa memenuhi kebutuhan, tetapi kebutuhannya itu tidak terpenuhi ternyata karena barang-barang itu cenderung tidak lebih dengan upah yang cukup rendah harganya. Nilai harga dari barang-barang tersebut cukup rendah nilainya, tidak seperti upah hasil uang. Nah, kaum pengusaha itu selain itu juga mendapatkan keuntungan dapat menjual barang-barang kebutuhan hidup kepada pekerjanya sebagai pengganti upah kerja dengan harga yang lebih mahal.
yaitu sekitar 25-40% melebihi harga di tempat lain. Sehingga sistem upah semacam ini cenderung mengeksploitasi kaum buruh. Nah, kaum buruh ini tidak dapat bergerak untuk memperjuangkan kondisi ekonominya karena sebagian besar kaum buruh belum terorganisir. Selanjutnya, kondisi kaum buruh di berbagai pertambangan pada pertengahan abad 19 sangat memprihatinkan. Mereka bekerja dengan menggali tambang dan mengangkut barang-barang tambang dari dalam terowongan tanah, sehingga banyak buruh di pertambangan mengeluh. Jadi serikat buruh ini, kondisi sosial ekonomi para buruh ini sangat memprihatinkan, apalagi mereka itu mendapatkan sedikit saja upahnya rendah, tetapi jam kerja yang mereka dapatkan itu cukup banyak dan juga panjang, sehingga ini merugikan keadaan mereka secara sosial dan ekonomi. Mereka juga sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi mereka harus bekerja keras, sangat keras gitu, karena seperti itulah. Dan pada akhirnya banyak yang jatuh sakit, kondisi kesehatan juga tidak diperhatikan. Makanya kehidupan sosial ekonomi buruh pada masa-masa tersebut itu sangatlah memprihatinkan, sangat menyedihkan. Banyak aksi pemogokan supaya para buruh ini bisa memperbaiki nasibnya, supaya jam kerjanya mungkin tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama setiap harinya, terus supaya upahnya juga rendah. Maksudnya supaya upah si rendah itu bisa dinaikkan kembali, seperti itu. Jadinya mereka mengadakan aksi pemogokan supaya memperbaiki nasib kondisi keuangan, kondisi sosial dan ekonomi para buruh tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.